Di suatu malam, Enis kembali terlihat di klub malam di tempat biasa ia bekerja. Di situ Enis menemui Mami Mucikari dan mengatakan bahwa ia akan bekerja paruh waktu di tempat tersebut, dikarenakan saat ini ia sudah menjadi seorang wanita simpanan dari pria asing yang memintanya untuk menjadi istrinya, dan dengan berat hati, Mami Mucikari itu pun menyetujui keputusan yang diambil oleh anak asuhnya itu. Setelah itu kemudian Enis pun pergi meninggalkan tempat itu dan kembali ke apartemen Elliot. Lanjut cerita, pagi itu Enis sedang menelpon ibunya. Di situ ia menceritakan bahwa dia sekarang tinggal di apartemen milik pacar barunya yang bernama Elliot. Enis juga mengatakan bahwa pria asing pacar barunya tersebut adalah seorang yang baik hati dan kaya raya. Saat ini dia juga bekerja di kantor kedutaan Amerika di Manila. Mendengar hal itu ibunya pun merasa senang. Ia juga berpesan agar Enis tetap berhati-hati dengan pria asing. Di akhir pembicaraan tersebut, Enis mengatakan pada ibunya bahwa di hari Minggu nanti ia akan pulang untuk mengunjunginya. Waktu terus berlalu, siang itu terlihat Enis yang sedang berkunjung ke rumah ibunya. Di situ ia melihat ibunya yang sedang merapikan pakaian. Ia juga menanyakan keberadaan Dario. Ibunya pun mengatakan bahwa Dario sedang berada di kamar bersama temannya. Dario kemudian keluar dari kamarnya. Di sini ia mengatakan kepada Enis bahwa pacarnya Rio itu bukanlah pria baik-baik. Dia suka menghambur-hamburkan uang dan memanfaatkan dirinya saja. Enis marah dan tak terima Rio dituduh seperti itu. Ia kemudian hendak memukul Dario. Namun, ibunya segera melerai mereka dan mencegah kedua anaknya tersebut agar tidak berkelahi. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan Enis dan Elliot yang sedang berada di sebuah kolam renang. Di sini Elliot memberitahu Enis bahwa ia sudah menemukan dokter spesialis ginjal untuk membantu mengoperasi penyakit ibunya. Elliot juga mengatakan bahwa ia akan menanggung semua biaya pengobatan ibunya. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Enis sangat terharu dan berterima kasih kepada Elliot. Kemudian Elliot dan Enis terlihat sedang bermantap-mantap di pinggir kolam renang tersebut. Namun, handphone Enis tiba-tiba berbunyi dan ternyata itu adalah telepon dari pacarnya si Roy. Enis lalu mematikan panggilan tersebut. Setelah itu Elliot masuk ke dalam kolam renang. Enis pun berniat untuk menelpon balik pacarnya. Dan di sini ia merasa heran melihat buku yang dibaca oleh Elliot itu bersampul seorang tokoh teroris terkenal di dunia, yaitu Osama bin Laden. Di hari berikutnya, Enis kembali mencoba untuk menghubungi Rio. Namun, HP Rio tidak bisa dihubungi. Dengan sedikit kesal kemudian Enis mendatangi Rio di asrama. Di situ ia bertemu dengan Grace dan menceritakan tujuannya yang ingin bertemu dengan Roy. Roy yang baru saja keluar dari asrama mencoba menghindar ketika melihat Enis berada di tempat tersebut. Namun, Grace mencegah Roy pergi dan memintanya untuk menemui Enis agar permasalahan mereka dapat segera diselesaikan. Dan pada akhirnya Roy dan Enis pun dapat berdamai kembali guys. Mag-makeup na lang ako sa'yo. Setelah kembali dari asrama Roy, Enis bertengkar dengan Elliot. Elliot cemburu melihat kedekatan Enis dan Roy melalui foto di handphonenya. Enis kemudian menjelaskan kepada Elliot bahwa ia dan Roy tidak ada hubungan apa-apa. Enis juga mengatakan bahwa Roy adalah pacar Grace sahabatnya tersebut. Elliot yang mendengar penjelasan dari Enis pun percaya akan hal itu. Lalu ia mengatakan kepada Enis bahwa besok ia akan pergi ke luar negeri untuk waktu yang agak lama. Enis yang penasaran kemudian bertanya kemana Elliot akan pergi. Elliot kemudian mengatakan bahwa ia ditugaskan untuk pergi ke Irak. Seketika Enis terkejut mendengar ucapan yang keluar dari mulut kekasihnya tersebut. Mengingat Elliot akan pergi ke negara yang sedang berkonflik dan perang, Enis sangat mengkhawatirkan akan keselamatan Elliot. Namun, Elliot pun meyakinkan Enis bahwa ia akan baik-baik saja dan akan segera kembali dan menemuinya. I'm leaving tomorrow for an overseas assignment. Di suatu hari, Enis mendengar bahwa temannya yang bernama Mika tewas dibunuh oleh pelanggannya di saat sedang bermantap-mantap. Enis sangat bersedih mengetahui temannya telah meninggal. Di hari berikutnya, Enis mengajak ibu dan adiknya untuk menginap di apartemen Elliot. Dario dan ibunya tentu sangat senang menginap di apartemen tersebut. Ketika sedang makan, Enis mendapat telepon dari Elliot. Ia kemudian mengatakan kepada Elliot bahwa ibu dan adiknya menginap di apartemennya. Elliot tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia bahkan menyuruh Enis dan keluarganya untuk menikmati hari-hari mereka dengan santai. Singkat cerita, Enis dan adiknya sedang mengantarkan ibunya check up ke sebuah rumah sakit. Dan di hari berikutnya, ketika mereka sudah berada di rumah,
kesehatan ibunya semakin memburuk. Dokter mengatakan bahwa ibunya harus segera menjalani transfusi ginjal. Dokter juga meminta uang muka sebanyak 500.000 peso untuk biaya pengobatan ibunya tersebut. Anis juga mengatakan bahwa Elliot sekarang tidak pernah lagi mentransfer uang untuk pengobatan ibunya. Elliot juga tidak pernah menelponnya lagi. Anis sangat mengkhawatirkan keselamatan Elliot, mengingat dia sekarang berada di sebuah negara yang sedang berkonflik, yaitu Irak. Kailangan raw mag-deposit ng 500,000. Hari terus berlalu, tak terasa sudah 3 bulan Anis ditinggal pergi oleh Elliot. Dan malam itu, ia yang baru saja kembali dari rumah ibunya diikuti oleh seorang pria mencurigakan. Anis yang mengetahui bahwa dirinya diikuti oleh seseorang, kemudian mendatangi pria itu dan menanyakan kenapa ia terus mengikutinya. Pria itu mengatakan bahwa ia diminta oleh Elliot untuk mengawasinya. Pria itu ternyata adalah teman Elliot yang bernama Nilo. Ia jugalah yang dulu pernah diminta oleh Elliot untuk mencari tahu tentang kehidupan pribadi Anis. Anis kemudian menanyakan keberadaan Elliot kepada Nilo. Namun, Nilo juga tidak tahu tentang keberadaan Elliot. Tapi menurut kedutaan Amerika yang pernah ia hubungi mengatakan bahwa Elliot sekarang masih berada di Baghdad, Irak. Anis lalu memohon kepada Nilo untuk tidak mengikutinya lagi, dikarenakan ia akan kembali bekerja sebagai wanita kupu-kupu malam untuk mendapatkan banyak uang untuk pengobatan ibunya. Scene kemudian beralih memperlihatkan Anis dan Rio yang sedang bertemu di sebuah kafe. Rio ternyata memutuskan hubungan cinta mereka. Rio beralasan sudah tidak tahan dengan pekerjaan yang Anis jalani. Di malam harinya, Anis kembali ke pekerjaan lamanya, dan ia bertemu dengan seorang pria asing yang bernama Bashir. Selanjutnya mereka pun berkencan dan bermantap-mantap di sebuah hotel.